Halo teman-teman semua, selamat datang di channel DS Aquatic. Melanjut video serial sebelumnya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana merakit LED driver untuk lampu DIY Aquarium. Nah, kali ini saya akan coba membuat video bagaimana menyolder ya lampu LED HPL ke PCB heatsinknya ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ada heatsink PCB ya untuk lampu LED HPL-nya. Kemudian di sini ada emitternya. Nah, emitternya ini saya punya 12 biji ya teman-teman. Jadi memang rencananya untuk lampu akuarium yang saya buat ini nantinya akan mempunyai daya sekitar 36 ya teman-teman, 36 watt. Jadi 12 kali 3 kira-kira ya 36 watt ya, karena tiap LED nya ini mempunyai daya 3 watt ya teman-teman. Di sini seperti teman-teman lihat datanya. Ini contoh untuk warm white ini. Untuk kebutuhan ampernya atau arusnya sekitar 300 sampai 600 mA ya, dengan kekuatan atau kekuatan cahayanya ya 220 lumen. Kemudian ini juga ada, ini warna blue, kemudian ini juga ada warna putih royal blue ya, ada dua. Di total ada 12 ini ya, 12 LED HPL ya teman-teman beserta heatsinknya. Oke, kemudian apa saja yang diperlukan untuk menyolder ya atau merangkai LED HPL ini ke heatsinknya. Saya kira ini sebenarnya teman-teman sudah pasti tahu ya. Mungkin untuk pemula seperti saya ini, saya kan juga jarang nyolder, jadi saya akan coba membuat video sebisa saya. Jadi di sini lampu sudah siapkan, kemudian apalagi yang pastinya solder ya teman-teman. Ini solder, kemudian timahnya pasti timah untuk menyolder. Terus kemudian opsional ya sebenarnya teman-teman, ini flux ini digunakan supaya kita gampang menempelkan timah ke media yang akan kita solder ya teman-teman, seperti di heatsink ini. Tapi apakah nanti bisa atau enggak pakai timah aja, karena timah yang saya beli ini sebenarnya di dalamnya sudah flux core ya, artinya di dalam timah ini sebenarnya sudah ada fluxnya ya. Jadi sebenarnya langsung saja kita bisa pakai, cuman kita belum tahu ya. Cuman nanti kalau misalkan nggak bisa, kita bisa pakai flux yang seperti ini. Kemudian ada juga flux yang seperti ini ya teman-teman, macam-macam. Kemarin saya beli 2 macam ya, yang ini sama ini. Nanti kalau bisa pakai timah aja, jadi nggak perlu kita pakai. Terus kemudian apalagi ya, itu aja ya. Jadi opsional ini juga untuk membersihkan solder juga. Mungkin kita perlu juga untuk pasta solder juga ya, bebas lah. Kalau memang teman-teman punya solder sama timah aja, saya rasa juga sudah cukup sih. Oke, gitu aja. Satu lagi yang kita perlukan adalah alat ukur ya teman-teman. Nah, di sini alat ukur yang saya beli ini murah sekali teman-teman. Jadi untuk alat ukur ini teman-teman bisa beli di toko online ya. Ini kalau nggak salah harganya nggak sampai 30.000. Nah, kita nanti akan gunakan untuk mengetes LED-nya ya teman-teman, apakah sudah oke atau belum, nyala atau enggak. Kita bisa tes dengan mengeset ke sini ya. Nah, di sini digunakan untuk mengetes dioda ya, karena sebenarnya LED sendiri sebenarnya dioda. Jadi kita bisa tes pakai alat ukur ini. Nanti bagaimananya saya akan tunjukkan di video ya, di akhir video mungkin ya. Oke, gitu aja teman-teman. Saya akan siap-siap dulu
manasin solder dan kita siap-siap mulai untuk menyolder. Oke teman-teman, jadi soldernya sudah panas ya, jadi kita coba dulu pakai timah. Jadi untuk soldernya sendiri saya set ke temperatur 300 ya teman-teman ya. Kalau terlalu rendah nanti panasnya diserap sama heatsinknya. Coba kita tes dulu. Oh ternyata kalau udah panas ini gampang sekali teman-teman. Coba ya. Dengan suhu 300 derajat celcius ini lebih gampang. Oke, kemudian sudah ya, ini sudah lumayan gampang ya, karena suhu tinggi juga berpengaruh teman-teman. Kemudian apa yang kita lakukan, kita coba kasih thermal grease ya teman-teman, jadi supaya hantaran panasnya lebih bagus. Tapi nggak dikasih juga nggak masalah sih, dikit aja mungkin kayak gini. Waduh, jatuh ke situ. Ini aja ya. Oke, dikit aja. Oke, langsung kita lanjutkan solder menyoldernya. Tapi kita cek dulu teman-teman kutub positif. Teman-teman bisa lihat ya di sini, di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi di sini di LED-nya sudah ada ya, positif sama negatif. Ada plus sama minus. Jadi yang plus kita taruh di plus ya, yang minus kita taruh di minus di PCB-nya. Oke, langsung saja. Oke, pastikan ini apa namanya, heatsink LED-nya nancep ya, bukan LED-nya, lampunya ya, nancep di pas tengah-tengahnya ya teman-teman. Itu soalnya untuk menyalurkan panasnya. Kalau nggak gitu gampang rusak atau nggak awet nanti. Oke, kita tekan aja, nanti kita bisa tebelin ya. Oke, kutub positifnya di sini sama positif. Kita cek positifnya sini. Mancing lagi. Semoga kelihatan di kamera ya teman-teman. Ini saya pakai tangan aja nih biar enak. Tapi panas. Ntar apa lagi? Oke. Nah, kurang pas. Kita paskan dulu. Lumayan ini panas teman. Oke, kemudian untuk yang sebelah sini kita harus tekan teman-teman, benar-benar ya teman-teman, sampai ininya ke bawah bersentuhan sama heatsinknya. Baru kita tambah lagi untuk timahnya untuk berkuat aja. Dia lepas lagi. Oke, kita benerin lagi. Oke, kita tambah lagi. Mungkin sambil kita tiup-tiup juga kalau membantu. Oke, tambah lagi. Oke, tambah lagi. Oke, gitu ya teman-teman. Sepertinya memang tidak susah ya. Jadi pastikan semuanya LED-nya ini heatsinknya nempel ya di sini. Kalau nggak gitu nggak ada gunanya ya kalau dia ngambang, karena fungsinya heatsink juga menyerap panas. Oke, gitu aja. Cukup simple, seperti menyolder ini juga tidak susah teman-teman.
Jadi itu ya. Oke, ini sudah bikin. Jadi masih banyak lagi yang perlu saya solder ya, tapi sekilas cuman itu aja ya teman-teman. Nanti untuk proses merakitnya saya akan buatkan video berikutnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini juga saya sudah menyolder juga yang ada di sini. Seperti saya bilang tadi, kita butuh alat ukur untuk memastikan bahwa LED-nya nyala ya, minimal nyala ya. Oke, ini alat ukurnya saya set ke sini ya, ke bagian LED ini, testing ini. Oke, langsung aja kita tes apakah sukses. Jadi pertama positif negatif ya teman-teman. Yang hitam ini probe-nya negatif, yang plus yang positif pasti ya, yang merah positif ya. Yes, yang ternyata nyala. Semoga kelihatan di kamera ya. Nyala juga. Kita coba konektor yang lain, sambungan yang lain. Apakah nyala juga? Nyala juga. Oke, ini sudah oke ya teman-teman, udah nyala. Kita tes lagi yang saya bikin sebelumnya. Oke, positif negatif. Oke, nyala biru ini. Nyala biru. Kemudian kita tes konektornya juga. Nyala juga. Oke, jadi itu aja teman-teman, sederhana sekali gimana cara menyolder lampu HPL dengan mudah. Pastikan soldernya panas sekali ya, saya 300 derajat. Kalau bisa dengan solder dengan timah ini, timah yang flux core ini ternyata bisa teman-teman. Kalau nggak susah mungkin bisa pakai flux yang seperti ini ya, atau flux yang seperti ini, tapi bebas ya, masing-masing punya cara tersendiri. Oke teman-teman, jadi itu aja ya gimana tutorialnya, bagaimana menyolder lampu LED HPL. Tidak susah kalau kita mau belajar pastinya. Oke teman-teman, gitu aja. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya, dimana kita akan mulai merangkai lampu DIY nya dan gimana rangkaiannya, dan kita juga akan tes juga ya LED drivernya juga nantinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada komentar bisa disampaikan di kolom komentar, dan teman-teman juga jangan lupa like, share, dan pastinya untuk subscribe ya channel saya ini, dan nyalakan notifikasinya. Saya akan update terus gimana progres saya belajar tentang aquatic ya, aquascape khususnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.